Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani KBM daring di rumah masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bagaimana cara menulis teks prosedur yang baik dan benar. Untuk itu, silakan kalian simak video berikut ini, video tentang cara menulis teks prosedur yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang Ibu akan membahas bagaimana cara menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu teks prosedur, kemudian tujuannya apa, kemudian strukturnya bagaimana, dan kaidah kebahasaannya seperti apa, itu sudah dipelajari. Nah, kemudian sekarang Ibu akan membahas tentang cara menulis teks prosedur. Yang pertama, macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup, artinya teks ini berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap yang mengandung kebiasaan hidup. Misalnya, cara merawat kulit supaya tetap sehat, seperti itu. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Teks bertema aktivitas atau kegiatan tertentu, misalnya ketika kalian ingin melakukan wawancara kerja, itu ada sebuah teks misalnya, atau bentuknya tips berwawancara kerja dengan baik dan benar, seperti itu aktivitas tertentu. Kemudian teks bertema penggunaan alat. Teks bertema penggunaan alat ini sering kalian temukan ketika kalian misalnya membeli sebuah barang elektronik, misalnya membeli HP, itu kalian akan menemukan sebuah buku manual kerja. Nah, di situ itu teksnya berbentuk teks prosedur bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Sekarang kita lihat dulu. Ini adalah sebuah teks prosedur, judulnya Kiat Menata Rambut Pendek. Nah, bentuk teks ini perpaduan antara paragraf dan poin-poin. Di sini bentuknya paragraf di bagian yang pertama, kemudian di dalam langkah-langkah atau tahapannya menggunakan poin-poin seperti ini dan dijabarkan secara detail atau rinci di setiap poinnya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, berbentuk alinea atau paragraf di awalnya, kemudian ada poin-poin yang disampaikan secara ringkas, sederhana, dan secara langsung. Ada juga yang bentuknya berupa paragraf seluruhnya dari awal hingga akhir. Nah, lalu Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai struktur teks prosedur itu seperti apa. Nah, ada 3 bagian di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Tentu kalian sudah paham ya, bahwa di dalam sebuah teks prosedur itu ada bagian tujuan. Tujuan itu biasanya ada di paragraf paling awal, berisi pengenalan atau pengantar tentang topik yang ingin dibahas. Lalu yang kedua, langkah-langkah atau tahapan-tahapannya itu harus dijabarkan atau harus dijelaskan secara rinci, secara berurutan. Tidak boleh ada langkah atau tahap yang terlewat ataupun langkah atau tahap yang tertukar urutannya. Jadi itu tidak boleh, karena supaya pembaca itu mudah memahami, kemudian bisa mengikuti apa yang kalian sampaikan di dalam teks prosedur itu. Lalu ada bagian penegasan ulang, biasanya berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, bagian penegasan ulang ini tidak selalu ada di dalam teks prosedur karena sifatnya opsional. Opsional itu boleh ada, boleh tidak ada, tergantung dari kebutuhan si penulisnya. Penegasan ulang itu biasanya ada di paragraf paling akhir, isinya bisa berupa harapan ataupun menegaskan kembali pernyataan yang ada di paragraf sebelumnya. Biasanya berisi kalimat-kalimat ajakan ataupun bujukan supaya si pembaca mengikuti apa yang penulis sampaikan. Itu strukturnya yang harus kalian ingat ya di dalam teks prosedur. Ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Lalu Ibu ingatkan kembali mengenai unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya ada 5. Yang pertama, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Yang kemarin itu biasanya diakhiri atau ditandai dengan partikel lah. Misalnya ambillah, bukalah, tutuplah, atau partikel i, misalnya bumbui, taburi, seperti itu. Atau misalnya menggunakan partikel kan, masukkan adonan ke dalam wadah, misalnya seperti itu.
Kemudian ada kata teknis. Kata teknis ini adalah kata atau istilah yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya tadi ada teks tentang cara atau kiat menata rambut pendek. Nah, di situ misalnya ada kata teknisnya, model rambutnya model rambut bob, atau misalnya ada alatnya hair dryer, itu juga kata teknis maksudnya ya, kata-kata yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Lalu ciri atau kaidah kebahasaan yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi artinya adalah kata penghubung dan partikel penambahan. Kemudian ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini ada pernyataan yang di dalamnya mengandung unsur ajakan atau bujukan supaya si pembaca itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang kelima, gambaran benda atau alat. Ini biasanya ada di dalam sebuah teks prosedur yang bentuknya penggunaan alat ataupun misalnya tips membuat sesuatu biasanya. Nah, itu unsur kebahasaannya yang harus kalian ingat. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun teks prosedurnya. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Menginventarisasi itu artinya mengumpulkan atau membuat daftar tentang macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Nah, misalnya kalian itu orangnya rajin, misalnya kalian pede aja, kalian itu orangnya rajin, kemudian berprestasi. Nah, kalian itu ingin menyampaikan atau ingin memberikan tips bagaimana menjadi siswa yang berprestasi kepada teman-teman kalian ataupun kepada khalayak masyarakat di luar sana. Nah, kalian ingin menulis teks prosedurnya. Nah, kalian kira-kira selain itu apa aja yang ingin kalian sampaikan, atau kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan untuk membuat teks prosedur ini, kalian tuliskan dulu daftar-daftarnya. Lalu yang kedua, menentukan tema kegiatan. Tema kegiatan ini adalah tema atau pembahasan yang ingin kalian sampaikan atau buat di dalam sebuah teks prosedur. Temanya misalnya temanya tentang kebiasaan hidup atau temanya tentang aktivitas tertentu. Nah, itu kalian tentukan dulu tema kegiatannya. Lalu yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Membuat kerangka ini membuat garis besarnya dulu, garis besar topik-topik yang akan kalian buat di dalam sebuah teks prosedur. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Mensistematisasikan itu artinya mengurutkan si kerangka yang sudah tadi kalian buat dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Jadi membuat kerangka ini, mensistematisasikannya itu harus berurutan, tidak boleh ada yang terlewat tadi yang sudah ibu jelaskan, tidak boleh ada yang tertukar langkah-langkahnya. Lalu yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Nah, setelah kalian membuat sebuah kerangka itu, kalian kumpulkan bahan-bahan yang kalau misalnya berupa cara membuat sesuatu, bahan-bahannya apa saja. Nah, itu kumpulkan dulu, kalian kumpulkan, kemudian catat apa aja, jangan sampai ada yang terlewat bahan-bahannya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, setelah kalian membuat kerangka itu dari awal sampai akhir tahapannya apa saja, buatlah sebuah karangan yang lengkap. Kerangka itu kembangkan menjadi sebuah karangan yang lengkap, paragraf yang lengkap, atau teks prosedur yang lengkap dari strukturnya yang tadi. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang terakhir penegasan ulang. Itu kalian buat selengkap mungkin sesuai dengan kaidah kebahasaannya yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, itu cara membuat teks prosedur. Sebetulnya terlihat mudah, tapi kalau kita mengikuti langkah-langkahnya atau mengikuti sistematika dan kaidah kebahasaannya, insya Allah si teks prosedur itu akan baik dan benar. Bukan hanya baik tapi juga benar sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan, yang sudah kalian pelajari. Teks prosedur ini tidak hanya berbentuk teks sebetulnya, bisa juga berbentuk video. Misalnya kalian melihat tutorial di YouTube, misalnya tutorial membuat website, tutorial misalnya membuat tempat charger. Nah, itu
tutorial itu juga bentuknya kalau di dalam teks itu adalah teks prosedur karena berisi tahapan atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan cara menulis teks prosedur. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis saja di forum diskusi di komentar ya di Google Classroom. Itulah tadi penjelasan mengenai cara menulis teks prosedur yang baik dan benar. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian bisa mempraktikannya sendiri di rumah. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja di kolom komentar. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya tentang materi yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.